Untuk ke bahas tentang pertandingan Chelsea yang ternyata sekarang moment of realization sih setelah dapat euforia menjuarai Club World Cup, Piala Dunia antar klub. Sekarang ketemu tim yang baru saja menjuarai FA Cup dan juga Community Shield dan akhirnya berakhir dengan skor 0-0 di kandang sendiri. Ini sebuah wake up call ya buat Chelsea bahwasannya ini adalah musim yang baru dan musim yang baru adalah maraton bukan turnamen. Jadi dibutuhkan sebuah breakthrough, cara main yang baru, mungkin secepat mungkin adaptasi dari berbagai macam akuisisi pemain baru yang dilakukan oleh Chelsea dan Enzo Maresca untuk bisa membuat Chelsea melompat nih dari tim 4 besar, mungkin bisa challenging for the title. Nah, that level of X factor itu belum kelihatan ketika bertemu Crystal Palace semalam. Jadi setelah hasil 0-0, Maresca bilang seperti ini, kami mestinya melakukan counter attack dengan lebih baik, bertahan dengan lebih baik, tapi ini baru game pertama musim ini di preseason. Mereka memainkan 8 laga dan kami cuma memainkan 2 laga. Jadi kami sudah melakukan yang terbaik, tapi yang harus di-highlight bahwasanya kami mencetak clean sheet. Nah, clean sheet ini yang digarisbawahi oleh Maresca, karena kan sebelum pertandingan melawan Crystal Palace, Chelsea mengalami krisis department defensif, di mana tidak hanya Levi Colwill yang menderita cedera ACL, namun juga di hari H pertandingan tiba-tiba Tosin Adarabioyo seperti yang gue sampaikan juga di episode kemarin mendapatkan cedera. Jadi yang main kemarin itu Josh Ahempong berpasangan dengan Chalobah gitu, diapit oleh Cucurella dan juga Reece James. Jadi ini yang membuat mungkin kenapa yang di-highlight oleh Maresca itu adalah kemampuan mereka membuat clean sheets, karena itu penting sekali. Tidak kebobolan itu 50% dari upaya meraih kemenangan. Sisanya ya harus ditanggung renteng oleh para pemain yang ada di depan. Nah, kemarin secara khusus menghadapi tim yang prepare secara fisik, yang juga memiliki kemampuan counter yang berbahaya seperti Crystal Palace, itu menunjukkan sebuah improvement yang harus dicapai oleh Chelsea, di mana karakter pemain dari Chelsea ini mirip-mirip, sayap cepat, skillful yang suka nusuk, invert ke dalam. Tapi yang masih kurang itu adalah itu kreatif midfield atau attacking midfield yang memiliki kemampuan intelijensia dan progressive passing yang akan unlock situasi di mana ketika mereka deadlock. Nah, mungkin ini yang menjadi alasan kenapa memang begitu kekehnya Enzo Maresca dan Chelsea mengejar seorang Xavi Simons. Karena elemen inilah yang kurang, yang kita lihat sendiri dengan mata kepala kita ketika tersaji di laga melawan Crystal Palace. Nah, asumsi ada seorang attacking midfield yang bisa mengunlock situasi itu akan sangat berguna untuk Chelsea mengarungi 38 pertandingan. Jadi bukan hanya 1-2 pertandingan bisa diselesaikan dengan skill individu. Nah, setelah pertandingan selesai, Robert Sanchez juga mengemphasize permasalahan ini. Dia bilang tentunya hasil ini bukanlah hasil yang kami inginkan, tapi kurasa tim sudah bermain dengan baik. Ya sudah memberikan 100% effort lah gitu ya. Kami memiliki kualitas saat memegang bola, namun sulit memberikan bola kepada Caicedo dan Enzo karena Palace menumpuk banyak pemain di lini tengah dan lapangan juga cukup kering. Nah, my friend Robert Sanchez, jangan lu salahin lapangan, jangan lu salahin rumput, jangan lu salahin angin ya. Kita udah fokus aja nih ya, memperbaiki dan mengimprove apa yang bisa diimprove. Makanya kemarin itu udah ada sinyal juga dari Xavi Simons dengan di sosial medianya ngasih sign telepon untuk bilang kalau dia hanya menginginkan Chelsea, dan departure dari Christopher Nkunku adalah kuncian untuk akhirnya Xavi Simons bisa segera masuk ya ke Chelsea dan meresmikan transfer, karena sang pemain hanya ingin Chelsea. Dan menurut gue ini adalah kepingan yang dibutuhkan untuk permainan Enzo Maresca, karena gue gak ngelihat Enzo Fernandez sebagai seorang attacking midfield yang memiliki kemampuan kreativitas gitu. Mungkin dia dinamis, mungkin dia cukup progresif, dia punya kemampuan shooting, tapi kita butuh yang lebih kreatif gitu untuk bisa mengunlock low block dan juga tim-tim yang main lebih defensif ya.